Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang listrik statis. Tujuan pembelajaran dari listrik statis ini adalah kalian nanti bisa menyebutkan dan merumuskan bunyi hukum Coulomb, kemudian menentukan jenis muatan listrik dan menghitung besar gaya Coulomb dengan benar. Nah, apa yang Anda ketahui tentang listrik statis? Nah, listrik statis itu adalah setiap benda yang mempunyai sifat kelistrikan hanya sementara. Ini contohnya adalah petir ya. Nah, setiap benda di alam semesta ini terdiri dari atom. Atom terdiri dari proton dan elektron. Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang selalu mengelilingi inti atom. Nah, benda yang kelebihan elektron disebut benda negatif. Sedangkan benda yang kekurangan elektron disebut benda positif. Nah, jika ada sebuah benda atau mistar bermuatan positif dan negatif didekatkan, dia akan saling tarik-menarik. Kemudian jika mistar yang sejenis atau negatif dua-duanya, dia akan saling tolak-menolak. Nah, interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala dari listrik statis. Pada umumnya, jumlah elektron dan proton pada sebuah benda adalah sama atau netral. Sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau kita sebut juga dengan netral. Nah, bagaimana suatu benda bisa bermuatan? Caranya adalah dengan menggosok-gosokkan dua buah benda. Sehingga benda yang kelebihan elektron akan berpindah ke benda yang kekurangan elektron. Contoh di sini adalah mistar yang digosokkan ke rambut yang kering. Maka mistar tersebut akan bermuatan negatif atau kelebihan elektron. Nah, gaya tarik-menarik muatan ini disebut dengan hukum Coulomb. Nah, bagaimana hubungan antara gaya dua buah benda yang bermuatan listrik? Nah, menurut ilmuwan Prancis Charles Augustin Coulomb, gaya antara dua buah muatan listrik ini diperoleh dari percobaan dengan alat yang dinamakan neraca puntir Coulomb. Jarak dua buah benda semakin jauh, maka gaya tariknya akan semakin kecil. Semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, semakin kecil gaya listrik antara benda tersebut dan sebaliknya. Semakin besar muatan kedua benda, semakin besar juga gaya listrik antara benda tersebut. Nah, kita bisa lihat gaya tarik-menarik. Hukum Coulomb ini bisa dirumuskan atau persamaannya F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. F adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Kemudian medan listrik. Medan listrik itu adalah ruang di sekitar benda yang bermuatan listrik. Ini ya, medan listrik yaitu daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam. Arah garis gaya listrik ke dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif. Arah garis medan listrik keluar digunakan untuk menunjukkan muatan positif. Nah, bagaimana cara menentukan besar kuat medan listrik?
Nah, medan listrik ini didefinisikan sebagai besarnya gaya listrik yang bekerja pada satu muatan uji atau Q0. Samanya E sama dengan K Q per R kuadrat. Atau E sama dengan F per Q. Nah, beda potensial dan energi listrik. Tadi contohnya terjadi petir itu merupakan Benjamin Franklin berinisiatif bahwa petir merupakan kilatan cahaya akibat perpindahan muatan elektron antara awan negatif dan awan yang kekurangan elektron. Nah, petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan yang kelebihan elektron. Akibatnya terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke awan atau dari awan ke bumi. Nah, persamaan matematis beda potensial adalah V sama dengan W per Q, di mana V adalah beda potensial, satuannya adalah volt, W adalah energi listrik, satuannya joule, dan Q adalah muatan listrik, satuannya adalah coulomb. Latihan konsep listrik statis. Contoh, dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf, masing-masing Q dan 2Q, terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapa gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut jika Q sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Ini diketahui muatan Q1 1,6 kali 10 pangkat min 19, Q2, kemudian jaraknya 2 cm, konstanta atau ketetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ditanyakan adalah gaya Coulomb atau gaya tarik antara kedua muatan tersebut. Menjawab, F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya sehingga diperoleh besar gaya Coulomb yang dialami kedua muatan tersebut adalah 11,52 kali 10 pangkat min 25 Newton. Ini contoh untuk gaya Coulomb. Kemudian contoh medan listrik. Gaya Coulomb yang dialami kedua muatan A dan B adalah sebesar 4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A sebesar 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan muatan uji B sebesar 4 kali 10 min 12 Coulomb, berapa besar kuat medan listrik yang dirasakan muatan uji B oleh muatan A? Ini diketahui muatan A dan B, kemudian ditanyakan medan listriknya. Nah, E sama dengan F per Q. Masukkan angka-angkanya sehingga diperoleh besar muatan medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan A adalah 10 pangkat 8 Newton per Coulomb.
Nah, apa saja contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita lihat. Dalam teknologi bisa diterapkan pada mesin fotokopi, kemudian pabrik komputer, terus ini ya, mesin fotokopi, kemudian alat penyedot debu, komputer, printer. Nah, itu adalah keuntungan atau penerapan teknologi pada listrik statis. Ini contoh beda potensial listrik. Diketahui W sama dengan 60 Joule, I 20 Coulomb. Ditanya beda potensial. Jawab, V sama dengan W per Q. Kita masukkan angka-angkanya, kemudian didapat beda potensial kutub-kutub baterai tersebut adalah 3 volt. Nah, demikian anak-anakku sekalian, materi tentang listrik statis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.